Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sebuah proyek Citizen yang berjudul Dampak Korupsi Terhadap Negara Sistem Demokrasi. Sebelum mulai penjelasan, baiklah saya akan menjelaskan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yuda Haryadi. Saya mahasiswa aktif dari Politeknik Negeri Padang, Prodi D3 Teknik Listrik, jurusan Teknik Elektro. Baiklah, langsung saja kita mulai pembahasannya. Pertama itu pendahuluan. Dalam memahami dampak korupsi bagi negara demokrasi, penting untuk terlebih dahulu memahami kedua konsep utama, yaitu korupsi dan demokrasi. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik untuk keuntungan pribadi yang seringkali merugikan masyarakat luas. Sementara itu, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat dan keputusan politik dibuat melalui proses partisipatif seperti pemilu yang bebas dan adil. Kedua konsep ini memiliki hubungan yang berlawanan karena korupsi merusak prinsip-prinsip dasar yang menopang demokrasi, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik. Selanjutnya, definisi mengenai korupsi dan demokrasi. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan atau kekuasaan yang dipercayakan kepada seseorang, terutama pejabat publik, untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau sekelompok, yang mana dapat berupa suap, penggalapan dana publik, nepotisme, atau bentuk-bentuk penyimpangan lainnya yang merugikan kepentingan publik dan melemahkan tatanan sosial. Sedangkan demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kedaulatan berada di tangan rakyat. Keputusan politik dibuat melalui partisipasi aktif warga negara baik secara langsung maupun melalui perwakilan terpilih. Demokrasi bertumpu pada prinsip-prinsip seperti kebebasan berpendapat, pemilu yang jujur dan adil, hukum yang transparan, serta adanya akuntabilitas pemerintah kepada rakyatnya. Selanjutnya, hubungan antara korupsi dengan demokrasi. Korupsi dan demokrasi memiliki hubungan yang saling bertentangan. Demokrasi bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berdasarkan kehendak rakyat. Sementara korupsi menghancurkan nilai-nilai inti demokrasi. Demokrasi dan korupsi tidak bisa berjalan bersamaan. Ketika korupsi merajalela, nilai-nilai inti demokrasi seperti keadilan, kepercayaan, dan keterwakilan tergerus, di mana korupsi menghancurkan institusi demokratis dan menciptakan ketidaksetaraan serta ketidakstabilan politik. Tanpa pemberantasan korupsi, demokrasi kehilangan makna sejatinya sebagai sistem pemerintahan untuk rakyat dan oleh rakyat. Selanjutnya, dampak yang ditimbulkan. Yang pertama itu adalah dampak sosial. Antara lain, menurunkan kepercayaan publik, yaitu korupsi menyebabkan ketidakpercayaan terhadap institusi negara. Yang kedua, menghancurkan partisipasi warga. Ketidakpercayaan membuat warga dengan enggan untuk terlibat dalam proses politik. Yang ketiga, mendorong ketidakadilan sosial. Distribusi sumber daya tidak adil, menciptakan kesenjangan ekonomi yang lebih besar. Selanjutnya, dampak ekonomi. Antara lain, yang pertama, menghambat pertumbuhan ekonomi, di mana korupsi menciptakan ketidakpastian bagi investor dan menurunkan produktivitas dalam negara. Yang kedua, meningkatkan biaya hidup. Dana publik yang harusnya dialokasikan untuk layanan dasar malah dialihkan untuk keuntungan pribadi maupun keuntungan kelompok. Yang ketiga, meningkatkan kemiskinan. Korupsi menghambat distribusi kesejahteraan dan layanan publik. Selanjutnya, dampak politik. Pertama, mengurus legitimasi pemerintah. Pemerintah yang terlibat korupsi kehilangan dukungan rakyat. Yang kedua, menimbulkan instabilitas politik. Korupsi dapat memicu protes massal dan ketidakstabilan.
Ketiga, merusak mekanisme demokrasi. Pemilu menjadi ajang manipulasi dan penyalahgunaan sumber daya negara. Selanjutnya, korupsi dan perlemahan institusi demokrasi. Poin yang pertama, kelemahan sistem peradilan, yaitu korupsi melemahkan independensi dan integritas sistem peradilan. Pejabat yang korup dapat manipulasi proses hukum, sehingga keadilan sulit ditegakkan. Hukum yang seharusnya melindungi masyarakat justru disalahgunakan untuk melindungi mereka yang berkuasa atau berkepentingan. Kedua, pengaruh korupsi dalam pemilu. Pemilu seharusnya menjadi mekanisme untuk menghentikan kepemimpinan secara demokratis, malah menjadi tidak adil akibat politik uang dan manipulasi suara. Pejabat yang terpilih bukan karena kompetensi, melainkan karena keuntungan finansial atau koneksi politik, sehingga demokrasi kehilangan esensinya. Ketiga, kontrol dan sensor atas media. Media sebagai pilar demokrasi yang berfungsi mengawasi pemerintah seringkali dibungkam atau dikendalikan oleh pejabat korup. Kebebasan pers menjadi terancam dan publik hanya menerima informasi yang mendorsi kenyataan untuk menutupi praktik korup. Hal ini menghalangi transparansi dan akuntabilitas. Keempat, perlemahan lembaga pengawas, di mana lembaga-lembaga anti korupsi atau pengawas seperti KPK yang ada di Indonesia atau Ombudsman seringkali dilemahkan oleh pemerintah yang korup. Ini bisa terjadi melalui pemotongan anggaran, penunjukan pejabat yang pro korupsi, atau bahkan diintimidasi terhadap para pengawas. Tanpa pengawasan yang kuat, korupsi tumbuh subur. Kemudian yang kelima, pengaruh korupsi terhadap kebijakan publik. Kebijakan yang seharusnya mengutamakan kepentingan publik seringkali disusun berdasarkan keuntungan pribadi atau kelompok yang korup. Akibatnya, keputusan ini pemerintah tidak lagi mencerminkan kebutuhan rakyat, melainkan hanya melayani elit yang terlibat dalam praktik korup. 6. Kemerosotan nilai-nilai demokrasi. Korupsi secara sistematis merusak nilai demokrasi seperti keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Ketika korupsi meluas, demokrasi hanya menjadi formalitas, di mana prosedur demokratis tetap berjalan, tetapi tidak lagi mencerminkan kehendak rakyatnya. Selanjutnya, contoh kasus yang ada di Indonesia. Yang pertama, kasus EKTP. Terima kasih kasus korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia, di mana dana proyek EKTP senilai triliunan rupiah diselewengkan oleh pejabat tinggi seperti anggota DPR dan pihak terkait lainnya. Kasus suap Meikarta. Kasus suap terkait dengan proyek pembangunan Meikarta, sebuah kawasan perumahan mewah di Cikarang. Pengusaha dan pejabat pemerintah diduga terlibat dalam penyuapan untuk mempercepat proses ini. Kasus ini melibatkan pejabat dari pemerintah Kabupaten Bekasi, anggota DPR, serta pengusaha besar. Yang ketiga, kasus korupsi Bansos, di mana kasus ini terungkapnya kasus korupsi dalam distribusi bantuan sosial, di mana pejabat-pejabat tertentu menyalahgunakan dana untuk kepentingan pribadi ataupun kelompoknya. Kasus ini terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk penyalahgunaan anggaran bantuan yang seharusnya untuk masyarakat miskin. Ada juga anggaran yang dikeluarkan tidak sampai pada rakyat yang diterima berdasarkan dari pendataan perlurahan. Selanjutnya, upaya mengatasi. Yang pertama, penguatan lembaga anti korupsi seperti KPK, PPK, dan pengadilan anti korupsi harus diperkuat. Yang kedua, transparansi pemerintah anggaran publik harus terbuka dan mudah diakses masyarakat. Dan yang ketiga, partisipasi publik. Warga harus dilibatkan dalam pengawasan kebijakan dan anggaran. Selanjutnya, yang terakhir, kesimpulan. Korupsi memiliki dampak yang sangat merusak bagi negara demokrasi karena dapat mengikis nilai-nilai dasar seperti transparansi, akuntabilitas, dan keadilan, di mana praktik
praktik korupsi tidak hanya merugikan perekonomian negara, tetapi juga melemahkan institusi-institusi demokrasi, menciptakan ketidakpercayaan publik, dan mengurangi partisipasi politik. Untuk menjaga integritas dan kelangsungan demokrasi, pemberontakan korupsi harus menjadi prioritas utama dengan memperkuat sistem pengawasan, transparansi, serta melibatkan masyarakat dalam pengawasan kebijakan pemerintah. Hanya dengan menanggulangi korupsi, demokrasi dapat berkembang secara sehat dan memberi manfaat nyata bagi rakyat. Baik, sekian dari penjelasan mengenai tentang dampak korupsi bagi negara demokrasi. Apabila suka, mohon di like dan selamat menonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.